Sebagaimana fungsi utama kita, perhubungan merupakan pembina sarana prasarana. Dan lalu lintas angkutan jalan itu merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri lalu lintas itu tersendiri, angkutan, jaringan, kendaraan, pengguna jalan yang terintegrasi dalam satu sistem penyelenggaraan lalu lintas. Jadi orang semua ada di bagian lalu lintas angkutan jalan itu. Penyelenggaraan angkutan memang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah di sektor transportasi, di mana regulasi yang mengatur kita ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan, yang di dalamnya ada turunan peraturan-peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan direktur, segala sesuatu diatur tentang penyelenggaraan lalu lintas angkutan jalan, termasuk penyelenggaraan angkutan, di mana penyelenggaraan angkutan itu tersendiri diatur dalam peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2014. Apa yang disampaikan tadi ada di situ sampai diturunkan ke peraturan menteri nomor 15 penyelenggaraan angkutan tadi, seperti kata-kata mikro segala macam. Itu diatur penyelenggaraannya, pengaturannya sampai penertibannya. Tapi segala sesuatu dalam penyelenggaraannya kita dibagi-bagi di mana sesuai fungsi kita masing-masing, di mana pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah kabupaten kota. Di mana untuk angkutan antar provinsi pemerintah pusat, untuk angkutan antar kota itu pemerintah provinsi, dan angkutan kota atau angkutan pedesaan oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah kota. Itu penyelenggara secara umum, saya sampaikan penyelenggara angkutan di daerah kita. Dalam penertiban tersebut, kegiatan-kegiatan tersebut, pelanggaran-pelanggaran tersebut, kita bekerja sama dengan stakeholder terkait, dalam hari ini Direktur Lalu Lintas yang lebih berwenang dalam melaksanakan penindakan, di mana kalau instansi perhubungan penindakan kita dibatasi oleh wilayah, di mana kita bisa menindak di lokasi terminal, di jembatan timbang, dan yang bisa melakukan itu hanya PPNS, istilahnya penyidik pegawai negeri sipil. Ya, seperti itu. Jadi untuk penindakan di luar itu kita berkolaborasi dengan teman-teman dari kepolisian yang akan menindak pelanggaran-pelanggaran tersebut. Beberapa tahun terakhir ini kami berusaha untuk menyediakan sarana prasarana yang cukup memadai bagi masyarakat. Memang masih bisa dikatakan masih terbatas, harus kami akui masih terbatas. Tapi pada umumnya kebutuhan dalam ruang terminal bisa terpenuhi secara umumnya. Walaupun masih perlu banyak penyempurnaan, banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita tutupi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Mungkin perlu disampaikan juga bahwa BPJN singkatan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Jadi memang tugas kita tuh merencanakan, memprogramkan dan melaksanakan pembangunan dan preservasi atau pemeliharaan jalan nasional. Jadi kita fokus di jalan nasional karena memang untuk jalan ada kewenangannya, Mbak. Kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Jadi itu mungkin tugas kami untuk bisa memastikan pelayanan jalan bisa optimum gitu kan, dan juga membangun dan memelihara jalan nasional. Itu mungkin secara singkat. Ya, tentu saja untuk pemeliharaan, Mbak, pemeliharaan jalan nasional kita selalu berkoordinasi juga dengan BPTD yang mempunyai kewenangan untuk mengatur lalu lintas, dan juga pihak kepolisian, terutama jika kami melaksanakan pemeliharaan jalan yang berpotensi mengganggu mengganggu kelancaran lalu lintas, kami berkoordinasi dan meminta izin juga untuk bisa melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jalan. Itu dalam lingkup pemeliharaan. Dalam pelaksanaan pembangunan tentu saja kami berkoordinasi juga dengan pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kota, khususnya dalam membangun jalan-jalan baru. Kami punya prosedur tertentu, Pak. Kita punya spesifikasi umum, dan spesifikasi umum itu memang mempunyai persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam melakukan pemeliharaan jalan, baik dari sisi konstruksinya ataupun dari sisi misalnya geometrik jalan. Nah itu kita mengacu pada ke sana, Mbak. Jadi setiap pelaksana pemeliharaan itu akan mengacu pada standar-standar yang sudah ditetapkan. Untuk konstruksi kita punya namanya spesifikasi umum gitu ya. Jadi itu lebih kepada jenis-jenis konstruksi material yang harus dipenuhi
di lapangan dalam pelaksanaan, dan juga spesifikasi khusus. Spesifikasi khusus itu biasanya terkait dengan penggunaan material-material khusus. Jadi seluruh pekerjaan terkait dengan pemeliharaan ataupun mungkin pembangunan itu akan mengacu pada standar-standar yang telah ditetapkan di spesifikasi umum dan spesifikasi khusus. Nah, perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa setiap ruas jalan itu sudah punya road manager namanya, atau manajer jalan lah. Manajer jalan ini bertanggung jawab sepenuhnya terkait dengan kemantapan jalan itu sendiri. Ketika ada lubang, genangan, ini manajer jalan ini harus segera menanganinya. Jadi itu tugas dari manajer jalan, selain juga menyiapkan program penanganannya. Nah, perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa memang walaupun mesinnya udah tua nih jalan-jalan di Sulawesi Utara ini, tapi kemantapannya cukup tinggi, Mbak. Jadi sekitar 98. Artinya ada 2% yang mengalami kerusakan gitu kan, yang tersebar di 1.600 km. Jadi panjang jalan nasional kita tuh 1.600 sekian kilometer di Sulawesi Utara. Jadi tetap kami berkomitmen nanti bahwa kemantapan ini kita bisa pertahankan atau ditingkatkan, sehingga tentu saja program kami ini akan menutup yang 2%-nya ini gitu kan. Mudah-mudahan kita bisa gitu kan. Saya pikir kita usahakan untuk bisa menutup hingga diharapkan bisa 100%. Dan tentu saja ini kami juga mohon dari masyarakat untuk bisa melaporkan, bisa berperan aktif untuk bisa menyampaikan mana-mana saja mungkin lubang-lubang, karena kita punya kanal-kanal tertentu, Mbak. Iya. Seperti jalan kita itu bisa masyarakat menyampaikan, dan juga bisa menyampaikan hotline. Oh, bisa. Di BPJN. Ada pengaduan. Ada pengaduan. Apa Jadi, tuh nomornya, Pak? silakan masuk aja ke BPJN Sulut. Iya. Ya, jadi langsung ke halamannya saja ya. Kita punya website, dan di situ ada hotline untuk bisa masyarakat juga memberikan informasi kepada kita gitu kan. Dan tentu saja tadi manajer ruas itu bertanggung jawab, tadi saya sampaikan bahwa untuk memastikan bahwa jalan aman dan mantap itu. Saya berbahagia sekali masyarakat Sulut ini juga kritis-kritis gitu ya. Iya. Jadi pertahankan itu, kami gitu ya, BPJN membuka ruang sebesar-besarnya untuk mendapatkan saran dan kritik dari masyarakat. Kayak tadi saya sampaikan, kita punya hotline. Silakan masyarakat untuk bisa memberikan masukan dan juga melaporkan terkait dengan kondisi jalan. Kalau misalnya ada beberapa lokasi yang kurang baik, segera sampaikan, karena kita akan sebisa mungkin cepat tanggap untuk bisa memperbaiki dan juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Harapan dari kami itu kita bisa memberikan 100% lah kemantapan jalan di Sulawesi Utara, plus jalan yang berkeselamatan. Karena memang Sulawesi Utara juga ini memang potensi wisata yang cukup besar gitu kan, Manado. Jadi ke depan selain tadi sudah mantap, mungkin harus dipercantik nih gitu kan jalan-jalan kita. Makanya kalau masyarakat lihat, Mbak juga lihat mungkin di sekitar di PR Tendean gitu kan sudah mulai banyak marka gitu. Jadi memang ke depan saya pribadi untuk bisa melihat jalan di Provinsi Sulawesi Utara ini, khususnya jalan nasional itu untuk lebih cantik, indah gitu kan. lagi. Iya, jadi road beautification gitu seperti itu. Sebagaimana saya sampaikan di awal tadi bahwa kita semua bagian dari penyelenggara lalu lintas angkutan jalan. Semua kita bagian dari penyelenggara lalu lintas angkutan jalan. Jadi jadi satu kesatuan sistem. Karena kita merupakan satu kesatuan sistem, jadi marilah kita mulai menertibkan dari diri kita sendiri. Ya, kita mungkin mengeluh tentang kemacetan, mengeluh tentang ini, tetapi mari kita menertibkan diri sendiri supaya itu bisa menular ke orang-orang lain. Biasanya kecelakaan lalu lintas berawal dari pelanggaran. Kemacetan lalu lintas berawal dari ketidaktertiban. Jadi untuk bebas dari hal-hal tersebut, marilah kita mulai dari kita sendiri untuk tertib berlalu lintas, taat terhadap aturan, tidak melanggar lalu lintas, sehingga kita terhindar dari kecelakaan lalu lintas, kita dapat melakukan perjalanan dengan nyaman, kita juga dapat menghindarkan dari hal-hal yang tidak inginkan. Orang boleh sebijak mungkin memanfaatkan ruang lalu lintas, menggunakan waktu perjalanan, merencanakan perjalanan kita mau kemana supaya kita kalau hal akhir-akhir ini kita perhatikan cuaca. Kalau tidak perlu jalan berarti cuaca di rumah aja.
karena menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi karena kita suatu bagian, mari orang sama-sama wujudkan penyelenggaraan lalu lintas yang aman, selamat, dan nyaman. Kanal Informasi